Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir surat Yasin. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, yakni berupa iman Islam dan kesehatan di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridho illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Tsumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya Allah. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far as-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Uraidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila ruhi mu'allif kitab tafsir Yasin Asy-Syaikh al-'alim al-'alam Muhammad Mizan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lal khadirina fi majlisina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge ngaos kula jelasnya kitab niki. Nah, kitab ini berisi tuntunan doa, doa mulai tahlil. Tahlil itu redaksinya biasanya di lain daerah lain, tapi aslinya padha mawon. Nah, terus isinya yang kedua ada doa arwah, doa khaul. Jadi dengan mengkauli keluarga, nenek moyang, orang tua, ini ada doanya, doa haul. Terus ada doa ini yang untuk prosesi bakhila hak yang kemarin saya jelaskan. Terus ada doa sesudah prosesi bakhilan. Kemudian ini doa dan salam ketika masuk ke kuburan. Yang biasanya kalau menjelang Ramadan geruduk-geruduk rame ke makam. Terus yang ketujuh ini salam ketika ziarah ke makam orang soleh. Kalau jenengan mau ke Wali Songo, Wali Limo, ya minimal yang dekat dengan kita ke makamnya Gus Dur. Orang geruduk-geruduk terus mlebu hari lungguh. Terus jajan nang pinggire. Habis itu selfie. Jadi Gus Dur ada. Istrinya ini numpak kereta kelinci, tak keren banget. Nah, terus tata cara ziarah ke kuburan orang soleh, terus duduk membaca doa di kuburan orang soleh ini, insya Allah sudah lengkap. Jenengan biar berdoanya orang tidak nolong tuanya, Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Halaman 23 itu jenengan buka halaman 23. Ini bukunya guru saya, ini ya dari dulu, ini bahasa Melayu, guru saya orang Melayu. Kaifiyah bakhilah penting. Ini sebelum mengerjakan khilah hendaknya berniat untuk bertaklid dengan Imam Abu Hanifah dengan katanya sahajaku bertaklid, sengaja aku bertaklid, ini bahasa Melayu orang kuno, kepada Imam Abu Hanifah Allah Ta'ala. Ini sighatul ijazah, sighatul ijab. Wahabtu hadal malam li fidyatis sholati an fardi fulani bani fulan. Ini contohnya. Andai kata ini itu karung beras seperti di belakang jenengan mau membayar fidyahnya orang tua jenengan yang meninggal ketika tengah-tengah Ramadan, selama Ramadan itu nggak bisa puasa. Nah, ini sebut ijabnya jenengan menyerahkan fidyah. Bukan fidyah itu terus ini tak kayak fidyah bapakku. Kebanyakan kan gitu saya lihat di masyarakat. Celokno kayak konrene apa setelah datang kita kayak video bapak ya. Itu namanya kalau jenengan utang di koperasi di bank kan nggak ada transaksinya. Jadi mengikuti yang diajarkan Imam Abu Hanifah ini dalam bahasa Arab, wahabtu hadal ma'la li fidyati sholati an fardhi fulan wa fulan. Bahasa Indonesianya, saya serahkan harta ini untuk fidyah sholatnya ya fulan bin fulan, atau sholat fardunya fulan bin fulan.
Kalau puasa, wahabtu hadzal mala li fiyati syam an fardi fulan bin fulan. Wedok mi fulanah binti fulan. Berikutnya wahabtu hadzal mala li fiyati kafaratil yamini an fardi fulan bin fulan dan seterusnya. Ini insya Allah nanti saya ijazahkan dengan dan saya jelaskan panjang lebar ketika nanti buka bersama dan penutupan pengajian di bulan Ramadan. Bisa dengan baca-baca nanti di rumah ketika nanti khataman penutupan dengan bawa kitab ini sama yang ini nanti akan saya jelaskan sambil ngaji kalau ini materinya ngaji. Sementara itu dulu. Saya mana? Ini tanda tangan. Sekarang kita sampai wakil al-arabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ada yang berpendapat Al-Arabu bahwa orang-orang Arab. Wakila ada yang berpendapat Al-Arabu orang-orang Arab. Takulu mengatakan lafaz ya khasrotan, ya ajaban. Jadi lafaz ya khasrotan yakni ya ajaban, ucapan yang menakjubkan. Ala tariqil mubalaghati, ala tariqi, ala menurut tariqi fungsi ya, menurut fungsi al-mubalaghati yakni fungsi mubalaghah. Di Fathul Mu'in sudah saya jelaskan ya, mubalaghah ya. Wan nadamatu, dan kata nadamah yang berarti getun, indahum menurut mereka, bimakna berarti at-tambihi peringatan. Summa bayyanallahu ta'ala, summa kemudian bayyana menjelaskan siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sababal khasrati, sebab al khasrati penyesalan, wan nadamati dan kekecewaan. Faqala Allah Ta'ala, faqala maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ma ya'tihim
ya'tihim bir rasulin, ma setiap ya'tihim, ya'ti datang him pada mereka, ma ya'tihim setiap datang pada mereka, min rasulin seorang rasul, illa kanu, illa tetapi kanu mereka, bihi justru, yastahzi'una mengolok-olok, ai maksudnya ma'amanu, ma tidak amanu mempercayai mereka, bihi pada Rasul, bal kanu, bal justru kanu mereka, minal mustahziina termasuk orang yang mengolok-olok, alaihi kepada para rasul, wayandamuna dan mereka akan merasakan kekecewaan, yaumal kiamati pada hari kiamat. Walakin tetapi la yanfa'uhum, la tidak akan, yanfa'uhum ada gunanya lagi, apa annadamu kekecewaan itu. Jadi tidak akan ada gunanya lagi kekecewaan itu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni, alam tidaklah yarau mereka mengetahui, kam seberapa banyak, ahlakna yang telah kami binasakan, qablahum sebelum mereka, minal quruni dari beberapa generasi, yakni alam yukhbir ahla Makkata, alam apakah belum, alam apakah belum yukhbir dikabarkan oleh Allah siapa ahla Makkah, yaitu penduduk kota Mekah, wal qarnu dan generasi, ahlu kulli asrin, ahlu penduduk kulli asrin
setiap masa. Asrin adalah masanya. Ahlu penduduk kulli asrin, setiap masa. Sumu mereka disebut bidzalika dengan sebutan kurun. Bidzalika sebutan kurun atau generasi. Liiktironihim karena kebersamaan mereka. Fil wujudi, dalam wujudnya. Annahum bahwa kurun, annahum bahwa kurun atau generasi. Tilkal kurun, kata annahum ini bahwa kurun. Tilkal kurun maksudnya generasi itu. Ilaihim, orang-orang yang kami binasakan. La yarji'una, tidak ada yang kembali. Ila dunia, ke dunia. Afala, apakah tidak? Ya tabiruna, mereka mengambil pelajaran. Minhu, dari kurun atau dari generasi. Wa in kullun lama jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullu, wa in dan wa in kullu dan setiap. Wa in kullu dan setiap makhluk. Jami'un seluruhnya. Ladaina kepada kami. Muhdharuna akan dihadapkan. Ai wa makulun, ai maksudnya makulun, tidak ada semua makhluk. Wa makulun, tidak ada semua makhluk. Illa, kecuali. Jami'un, semuanya. Ladaina kepada kami. Muhdharuna, semua akan dihadirkan atau dihadapkan. Wa in kuriha, wa in kuriha apabila dibaca lama, lafaz lama, bitahfifi, dengan tanpa tasdid. Bitahfifi tanpa tasdid. Takunu, maka hurufnya in. Takunu in, maka huruf in. Dalam ayat wa in kullun lamma, in dan lamma yang dimaksud ini
In bimakna berarti kot, ya sama dengan kot. Artinya sungguh, yakni berarti ingkulun, bahwa seluruh, ya, ingkulun memiliki arti, ingkulun artinya bahwa seluruh, makhlukin makhluk, yujma'u dikumpulkan, yaumal qiyamati pada hari kiamat, fi hadratina di hadapan kami, wa nujazihim dan akan kami balas mereka, ala amalihim, atas amal-amal mereka, in khairon apabila baik, fa khairun kami balas dengan kebaikan, wa in syarron apabila buruk, fa syarrun akan kami balas dengan keburukan. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, ma min ahadin, ma tidak ada, min ahadin seorang pun hamba, illa kecuali, yukallimu berkata, siapa Rabbahu Tuhannya, yaumal kiamati pada hari kiamat, walaisa dan tidak ada, bainahu antara hamba, wa bainallahi ta'ala dan antara Allah Ta'ala, tarjumanun juru bicara, tarjumanun jubir, bayang luru maka melihat, zalika itu, siapa al-abdu hamba, yaminan ke arah kanan, wa shimalan dan ke arah kiri, fala maka tidak, yaro melihat apapun, illa kecuali, ma qaddama, ma amal, qaddama yang telah lalu, min amalihi, min dari amalihi perbuatannya, wa yanzuru dan melihat,
tilqa'a wajhi, tilqa'a pada arah, wajhihi depannya, fala tetapi yaro tidak melihat, fala yaro tetapi tidak melihat, illan naro hanyalah neraka, wa fi dzalika, wa fi dzalikal waqti, wa fi pada demikian waktu. Nah, terjemah Indonesianya gini, wa fi dzalikal waqti pada saat demikian, yus'alu ditanyai hamba, an khomsati asya'a, an tentang khomsati 5 asya'a hal pertanyaan. Al awwalu yang pertama, yus'alu ditanya minhu hamba, bima untuk apa, afnaita kamu habiskan, umroka usiamu, wasani dan yang kedua, fima untuk apa, ablaita kamu menghabiskan, syababaka masa mudamu, wasalisu dan yang ketiga, min aina dari mana, iktasabta min aina dari mana, iktasabta kamu memperoleh, malaka harta bendamu, warrobiu dan yang keempat, fi ayyi syai'in, fi dalam ayyi syai'in urusan apa, sorof tahu kamu membelanjakan harta, sorof tahu kamu membelanjakan hartamu, wal khomisu yang kelima, ma apa saja, amilta yang sudah kamu perbuat, bima alimta, bima berdasarkan ilmu, alimta yang kamu ketahui, wa fi hadisin akhara, wa fi hadisin dan di dalam hadis akhara yang lain,
abdu awaluma, hal yang pertama yus'alu, ditanya. Siapa al-abdu, seorang hamba. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Anin naimi, adalah perihal an-naimi, nikmat. Yuqalu, ditanya kepadanya, alam nusohih, alam apakah belum, nusohih, kami menyehatkanmu, kami menyehatkan. Alam apakah belum, nusohih, kami menyehatkan. Jismaka, tubuhmu. Alam apakah belum, alam apakah belum, narawika, narawika, membugarkanmu, menyegarkan. Kalau badan bugar, membugarkanmu. Bilmahi, dengan menggunakan air. Al-baridi, yang segar. Waruya, dan diriwayatkan. Anna Syaikho Abal Hasani, anna bahwa Syaikho Abal Hasani, Syekh Abdul Hasan, karena sedang yang itu memberikan pengajian an-nasa, kepada orang-orang, yauman, pada suatu hari. Faqala, dan berkata, biwa'dhihi, biwa'dhihi, pada pengajiannya. Innallaha ta'ala, innallaha, bahwa Allah ta'ala, yas'alu, bertanya, al-abda, kepada hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat. An asya'a, an tentang asya'a, sesuatu. Wakana, dan ketika itu asyibeliu, sibli, yamurru, lewat, bibabil masjidi, lewat, bibabil masjidi, pintu masjid. Fayasma'u, dan mendengar. Wa'adho, pengajian asyaikhu, syekh. Fayaqifu, dia berhenti. Indal babi, di pintu. Faqala, berkata Shibli, lisyaikhi, kepada syekh, la tukhawwifin nasa,
La janganlah tukhawifi kamu menakut-nakuti An-nasa orang kasiron banyak. Kamu jangan menakut-nakuti orang banyak. Li'annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala la yas'alu tidak akan menanyai ibadahu hambanya illa an syai'aini illa kecuali an tentang syai'ani dua perkara. Fayaqulu maka Allah bertanya, ya abdi wahai hambaku, ana aku kuntu ma'aka, kuntu selalu ma'aka bersamamu, wa anta dan kamu biman bersama orang kunta yang selalu ada padamu atau yang selalu bersamamu. Falamma sami'a, falamma ketika sami'a mendengar siapa Abul Hasan, ya Abul Hasan, hadzal kalami perkataan ini, minasyibli dari sibli, waqafa dan berhenti, bisaririhi di tempatnya dia ngaji. Watoro akluhu, ini kalau orang dulu diterjemahkan watoro lan ilang opo akluhu akalnya. Watoro akluhu dan dia jatuh pingsan. Falamma ketika afaqo sudah sadar, qala dia berkata, ya Sibli, wahai Sibli, innallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala yas'aluhu bertanya, min ibadihi kepada hambanya, ashala tentang hal yang lebih ringan, min hadza daripada ini, wa yaqulu berkata Allah atau bertanya Allah bertanya, wa yaqulu dan Allah bertanya, ya abdi wahai hambaku, ma gharraka, ma apa yang membuat
kamu, ma gharraka apa yang buat kamu menipu daya, gharraka kamu menipu daya, apa yang membuat, apa yang membuat gharraka kamu menipu daya bi rabbika Tuhanmu Al-Karim yang mulia, hatta hingga asoita kamu mendurhakai amri perintahku, waruria dan diriwayatkan lama ketika kurihat dibacakan halihil ayatu ayat ini, qala berkata siapa Aliyu radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma gharrani, ma tidak ada, gharrani yang menipu daya diriku, bi Rabbi kepada Tuhanku, illa melainkan jahli kebodohanku. Faqala dan berkata siapa Fudailu bin Iyadin, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, lau sa'alani, lau andaikan sa'alani bertanya kepadaku siapa Robbi Tuhanku, ma gharraka, ma apa yang telah gharraka menipu daya dirimu, aqulu akan aku jawab, gharrani yang menipu daya diriku, satruka tabirmu. Ini yang dimaksud satruka tabirmu adalah perhiasan spiritualmu, dengan kasih dalam kurung perhiasan spiritual. Faqala dan berkata siapa Abu Bakril Warrohu, yakni Abu Bakar Al-Warroh rahimahullahu ta'ala, lau sa'alani, lau seandainya sa'alani bertanya kepadaku siapa Robbi Tuhanku, ma gharraka apa yang menipu daya dirimu, apa yang menipu daya dirimu, aqulu akan aku jawab, gharrani yang telah menipu daya diriku, karomuka adalah anugerahmu, wallahu a'lam bishawab.
Ini kisahnya Ashabul Qaryah sudah habis. Kenapa? Pada intinya banyak orang yang menipu daya dirinya sendiri. Ashabul Qaryah itu ya menipu daya dirinya sendiri. Kenapa begitu? Orang ketika diberikan kenikmatan pasti menipu daya. Orang diberikan anugerah, kepandaian dan sebagainya pasti tertipu daya dengan kepandaiannya. Maka ini pelajaran dari Asyibli, dari Sayyidina Ali dan sebagainya. Nanti kalau di akhirat ditanya Allah, kenapa kamu ketika di dunia kok menipu daya dirimu sendiri? Ya kita jawab, saya menipu daya diriku sendiri karena maksiat kepadamu, karena nikmatmu. Okay. Coba jangan gak dikasih nikmat akeh-akeh, tambah ibadai anteng ayem ya. Karena semakin banyak diberikan nikmat, akhirnya kita tertipu daya dengan nikmat-nikmat, akhirnya menipu daya kepada Allah. Ya, diri kita menipu daya kepada Allah. Begitu pula orang-orang yang ada di Yunani, Ashabul Qaryah itu seperti itu. Dulu ketika Nabi Nuh, itu kisah tentang ajaran-ajaran Nabi Nuh ya dijalankan oleh anak cucunya dari kurun tadi, ya, kurun generasi ke generasi, akhirnya 5 generasi itu mulai hilang sedikit demi sedikit, hilang demi sedikit. Akhirnya anak cucu Nabi Nuh semakin banyak, semakin berkembang pesat. Nah, sampai Athena itu menjadi luar biasa. Ajaran Nabi Nuh sudah bergeser. Lah itulah jarine Mbah Biyen. Ya sama saya alami. Iki lek jarine Mbah Buyut biyen iku ngene-ngene wasiate. Allah itu wasiate Kanjeng Nabi ya. Gitu. Ya saya menyampaikan kepada seperti saya menyontohkan diri saya banyak keluarga. Terus ada keluarga yang ngomong ke saya mau menikah dengan si A, dengan si B. Saya bilangi, biyen jadi Mbah Buyut, anak putune itu oleh rabi, ya, tidak boleh menikah perempatan Bagdas ke selatan, ya, itu sampai lampu merah Tulungrejo. Dulu belum ada lampu merah, tapi yang disampaikan Mbah Buyut itu kita tidak boleh menikahi perempuan yang berada di selatannya Bagdas. Itu ada 2 titik. Pertama perempatan Bagdas ke selatan, terus dari perempatan Bagdas ke selatan ada perempatan lagi, berarti itu Tungklur ke selatan sampai Tulungrejo. Apapun yang terjadi tidak boleh nikah dengan orang di sana. Tapi ada orang yang cantik di sana. Salah satu anak cucunya kebencut, diingatkan begitu ya, tak mau mendengarkan apa katanya. Ya itu tadi katanya, walaupun wasiat itu wasiat Kanjeng Nabi. Wasiat Kanjeng Nabi tak endel. Tapi kita kan punya nenek moyang yang dulu memegang teguh ajarannya Kanjeng Nabi. Terus berikutnya, anak cucuku tidak boleh mencalonkan diri jadi pamong. Nah, itu kan wasiat. Boleh mencalonkan diri bupati ke atas, kalau pamong tidak boleh. Terus maksa mencalonkan diri jadi pamong. Mari bang jadi pamong ya tambah edan. Ya no? Iya, ini cerita diri saya bukan diri jenengan. Ini karena ajaran nenek moyangnya yang dulu dekat kepada Allah diingkari oleh anak cucunya. Kalau di kampung ini kamu nggak boleh nikah sama anak cucunya orang ini. Ya kembali lagi yang lain, ya saya bilang begitu, itu duduk wasiat Kanjeng Nabi. Nah sama dengan itu, ketika Nabi Nuh pertama meletakkan anak cucunya di daerah sana sampai berkembang di Antioquia, ya, di Athena, di Sparta dan sebagainya, itu anak cucunya Nabi Nuh. Sampai ada di Ionia, ya, yang disebut Yunani. Nah
akhirnya dibinasakan oleh Allah dengan satu teriakannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hanya memegang pintu gerbangnya kota, perbatasan kota, dirok begitu aja kayak buah-buahan, langsung jatuh semua dan semuanya binasa. Ini yang disampaikan di dalam kisah Ashabul Qaryah dan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani kuno. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kesimpulan ini kaum Ashabul Qaryah itu banyak pengingkaran gitu dalam Yeah. karena dia merasa pintar dan sebagainya. Kesimpulan dalam kisah Ashabul Qaryah, karena awalnya mereka itu kan anak cucunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan bapak manusia kedua. Setelah ada badai yang luar biasa besar, ya Nabi Nuh kan, kalau cerita Nabi Nuh jenengan kan sudah paham, suruh bikin kapal. Nah, siapa orang-orang yang ada di kapal itu? Ketika badai besar itu Nabi Nuh kelilinglah di dunia ini. Terus diletakkan anak cucu Nabi Nuh di setiap titik di muka bumi ini untuk menempati bumi. Termasuk yang pertama diletakkan itu kan yang ada di sana di Yunani. Ya. Nah, ternyata di sana yang dianugerahi ilmu yang luar biasa, dianugerahi kenikmatan yang luar biasa, malah mengingkari Allah. Itu terjadi, kurunnya adalah kurun yang kelima dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh anaknya, putune, ya anak Nabi Nuh, anaknya, cucunya, buyutnya, canggahnya. Ya mulai canggah ini mulai mengingkari. Karena apa? Ini mulai berkembang pesat. Akhirnya tali persaudaraan anaknya Nabi Nuh ini sudah mulai retak. Jenengan kan menganggap minduan itu sudah jauh hari ini, gitu. Kalau zaman kecil saya minduan itu masih dekat, kayak putune Mbah Dewi. Hari ini minduan itu sudah jauh lah. Inilah mulai jauh. Apa yang diajarkan Nabi Nuh mulai tidak diperhatikan lagi. Apa yang disampaikan Nabi Nuh tentang agamanya Allah, ya wis gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa. Pada ujungnya mencari makan dengan menjual agama. Jadi zaman dulu itu sudah ada kapitalisasi di bidang agama, kapitalisasi di bidang pendidikan, dan semuanya dibisniskan. Pokoknya dari duit, tak duit no. Ya. Itu. Jadi kenapa Ashabul Qaryah dihancurkan oleh Allah? Kesimpulannya adalah kufur nikmat kepada Allah dan mengingkari semua apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, dia malah menggunakan akalnya. Ini tidak digunakan untuk memikirkan tentang sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Makanya ilmu mantek itu mengajarkan al-insanu hayawanun nantik. Manusia itu adalah binatang yang bisa bicara. Nah, makanya kalau kita mau cerita panjang, ini masih ada lanjutannya, lanjutan generasi setelah Ashabul Qaryah, tapi tidak dijelaskan di Quran yang di surat Yasin ini, dijelaskan di yang lain. Okay? Nah, itu nanti ada generasi yang namanya skolastik, ya, nanti bukan toa masjid, bukan. Nah, itu masih ada, tapi bukan konteksnya di surat Yasin. Surat Yasin selesainya cerita Ashabul Qaryah itu karena dia telah mengingkari dan mengkufuri nikmatnya Allah. Dan selanjutnya mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kebenaran absolut, ya, tidak ada kebenaran absolut. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Lafaz satruka diartikan spiritualnya Allah. Ya. Spiritualnya Allah. Spiritualnya. Perhiasan spiritualnya Allah. Satruka, satir, tahu satir? Nah, itu yang saya pasang hitam itu namanya satir dalam bahasa Arab. Jadi penghalang antara Allah dengan kita. Kita sebenarnya tujuannya menuju Allah, tapi di perjalanan banyak perhiasan spiritual. Contohnya begini.
wiritan ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya, atau ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Terus wiritan itu akhirnya ditemuilah oleh malaikat yang berada di Asmaul Husnanya Allah. Terus malaikat mengatakan, Pak Haji, saya adalah utusan Allah dari Asmaul Husna ya Latif dan ya Rahman ya Rahim. Nama saya Abdul Rahman, Abdul Latif dan Abdul Rahim. Kalau Pak Haji membutuhkan apapun kepada saya, Pak Haji tinggal begini, panggil saya begini, satu ketika saya langsung datang dimanapun Pak Haji berada. Itu malaikat, perhiasan spiritualnya Allah. Terus pikir-pikir, tolak enggak ya? Saya tolak apa enggak ini? Kalau saya tolak, saya nggak punya karomah ini. Urip pancet melarat, nggak dihargai orang. Akhirnya ya sudahlah, saya terima perhiasan Allah itu. Sehingga karena jenengan punya perhiasan spiritual yang luar biasa, jenengan jadi orang kaya raya, banyak santri, ya bisa bangun pesantren besar, semua orang tunduk sama jenengan. Ya. Akhirnya jenengan tidak akan sampai kepada Allah, tapi wiritan setiap hari mempertahankan karomah. Jangan dipikir mempertahankan karomah itu gak dimarahi Allah. Orang setiap hari membaca hizib itu ya supaya kekuatan hizib tetap melekat kepada dirinya. Nah itulah karena ada perhiasan spiritual. Ya, saya pernah wiritan ngamalkan yang namanya surat Al-Fatihah. Saya baca sesuai yang diajarkan guru saya. Ternyata malaikat yang berada di surat Al-Fatihah itu banyak sekali. Datangnya bisa seperti orang satu kampung, ribuan. Tapi pimpinannya cuma satu, ya, yang lain di belakangnya itu banyak sekali. Oh, makanya kehebatan surat Al-Fatihah seperti ini, karena di dalam Fatihah itu ribuan malaikat. Terus saya menjalani wiritan surah ayat kursi. Ayat kursi ternyata ada segolongan malaikat namanya Malikul Kandias. Wah, ini lebih hebat dari yang lain-lain dan orangnya tasawuf. Kalau diikuti dia, perilaku kita sangat tasawuf dan sufi banget, wirai. Karena dia kalau agak menceng dikit dibisi, mas, kalau mas kak wirai mas. Ya, akhirnya kita menjaga diri wirai, ya, menjaga diri dengan kehormatan ini karena mempertahankan karomahnya Allah supaya tidak hilang. Nah ini kan penghalang kita, makanya namanya satruka itu bisa diterjemahkan perhiasan spiritualmu. Kita setiap malam membaca Fatihah itu bukan untuk Allah, tapi untuk malaikat-malaikat yang ada di surat Al-Fatihah. Setiap malam membaca ayat kursi bukan karena Allah, supaya kandias itu tetap bersama kita. Itu sebagai contoh seperti itu. Karena apa? Kalau mereka itu ikut sama kita, yang saya alami, kandias itu sekali datang kalau pagi itu, assalamualaikum ya wali Allah, salamnya dulu begitu. Kita ini karena punya ilmu seperti itu, mereka dari golongan malaikat menyebut kita wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah, ma turidu minni ya wali Allah. Assalamualaikum wahai walinya Allah, apa yang kau inginkan hari ini kepadaku ya wali Allah? Enggak, aku enggak ingin apa-apa, aku masih ini. Begitu dia pulang, di kamar saya itu pasti ada emas batangan 10 gram minimal. Kalau dikonversi hari ini 1 gramnya itu 1 juta. Berarti kedatangan mereka satu kali aja datang 10 juta. Nah, ketika saya sedih, ya ada masalah begini, was kanduin duit, mereka datang, assalamualaikum ya wali Allah. Kenapa walinya Allah kok sedih? Ini buat menggembirakan hati. Nah iya seperti itu. Bahkan setiap hari itu yang namanya di kamar, dulu saya masih merokok ya, rokok Cisamsu itu sampai tumpuk-tumpuk satu almari. Bukan dikasih orang, ya dikasih mereka. Mengkumpul sama manusia tambah merugikan, kumpul mereka tambah
Iya. Dan ketika saya mau keluar rumah, berangkat ke kantor ya dulu ketika masih di Bandung, Mas jangan lewat sana Mas. Kenapa? Kalau lewat sana mau ada kecelakaan Mas. Udah tahu, ada kan lewat sini aja, lewat sini. Itu. Terus ketika dirasani orang kaum sofis gitu, ya mereka ngasih tahu, telinga kita langsung bunyi ting, dirasani ini. Bayangkan sampai seperti itulah perhiasan spiritualnya Allah ketika menempel kepada diri kita. Ngrasani di jauhan itu kita tahu. Terus mereka minta izin, Mas, zaman masih di sana kan nggak ada manggil saya Gus Mas. Mohon izin kalau boleh nak jomprokno ya wong kuwi. Apa jomprokno nanti? Kowe lek wayah numpak sepeda motor jeburno jurang. Karena di sana banyak jurang-jurang. Ya begitu, orang rasani saya jadi terus disentil ya jeblok dalam jurang. Naik motor disentil tiba berobak, tangannya cuklek, sikilnya cuklek, ya, gitu lah. Akhirnya manusia itu melihat saya orang yang penuh karomah, bahasa Jawanya wih malati. Waktu dirasani rek malati ibune mandi. Ya memang mandi betul. Orang dioperasi begini saya gini kan balik. Kalau zaman sekarang ya digegeri sama idi. Itu dengan ilmu ya rumahnya Allah. Nah itu adalah tantangan dari Allah. Kamu tetap main-main perhiasan spiritualku, apa kamu tetap berjalan menuju aku? Dengan banyak jamaah, banyak santri, ini ya perhiasan spiritualnya Allah. Ini mengganggu ibadah kepada Allah. Makanya dulu ketika banyak orang ngaji saya sedih, ya Allah banyak orang ngaji. Saya sudah sisakan orang-orang yang koridoi saja daripada pusing ngurusi orang banyak. Kalau memang betul-betul mereka koridoi ya istiqomahkan mereka. Kalau mereka bukan orang-orang yang koridoi ya sudah nggak usah diistiqomahkan. Karena apa? Nah, mulai ngaji dan mulai berbeda. Hati lewat pasar kaduan cekak serawani. Berarti saya ini akhirnya tidak mengejar akhlakul karimah di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah. Akhirnya saya ini setiap hari berpikir tentang kepantasan sosial yang nggak ada artinya. Iku yaimu gawe kelambi koso blungan tok mlaku-mlaku lah. Kan akhirnya saya nggak di gunung, jenengan yang di gunung. Contohnya kan jenengan Pak Jamal. Kuwi dodo lugus. Ya kan sama dengan gitu. Akhirnya jenengan mantel, akhirnya belai saya, akhirnya jenengan rame. Supaya jenengan tidak rame dengan orang, saya harus menempatkan diri dengan kepantasan sosial, bukan kepantasan di hadapan Allah. Nah, itu yang namanya satruka. Ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu amalan, bagaimana upaya kita agar supaya pikiran hati nurani tidak selalu cenderung kepada spiritualnya Allah, yang namanya lillahi ta'ala. Makanya kata-kata lillah billah itu sulit untuk dipraktekkan. Belajar ikhlas itu harus belajar ikhlas pada manusia, bukan langsung kepada Allah. Belajar ikhlas dulu nolong orang. Orang biasa kita tolong, akhirnya menyakiti hati kita. Gelo apa enggak kata Yasin tadi ya, nelongso ora digelani karo wong sing setiap hari sudah kita tolong dalam segala halnya. Bagus ya, ini apa perhiasan spiritual kepada Allah ini seandainya dilakukan bisa. Kalau kan betul musuh. Nggih. Iki koyokno bisa. Dia betul apa-apa. Kita dihalalkan untuk itu, tapi kita tidak diberi peluang berjumpa dengan Allah ketika di yaumil kiamah, karena kita sibuk dengan perhiasan spiritualnya Allah. Zikir, wirid, istighfarnya, tahlilnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Walaupun itu Jibril lah yang
dampingi jenengan. Nanti jenengan sibuk kesana kemari gitu. Karo mayakeh setiap orang sowan jenengan mengadukan masalahnya ditulung beres makin terkenal. Akhirnya ya wiritannya semakin banyak, sama dengan saya. Kalau ada orang datang ini 10 orang aja sehari, itu waktu saya semalam itu habis untuk nolong orang ini. Kalau nggak ditolong insya Allah ado-ado ya kan, nanti mau ngambil ininya, mau saya bagi-bagi setiap malam 2-2, 10 kan berarti 5 hari selesai. Ini belum selesai, datang lagi pekerjaan lagi, akhirnya ya numpuk. Makanya saya itu sampai begini, kalau ada yang telepon, Gus foto dalam, Kak, anak omah, ini apa? Ini. Makanya saya suruh WA dulu kepentingannya apa? Bukan saya ini jaga image jaim, bukan. Karena kalau tidak saya kasih batasan, tidak saya kasih satir, kapan saya beribadah kepada Allah? Sholawat saya aja akhirnya tidak untuk Kanjeng Nabi, untuk orang-orang itu. Paling setelah saya kasih doa, kasih wiritan, saya kerjakan begini-begini, sudah kondisinya mereka aman, paling mereka ya lali mana nang Gusti Allah kayak penduduk Antokia. Kita yang moyo-moyo bantu. Dan kalau dibandingkan dengan bergaul dengan perhiasan spiritualnya Allah jauh. Satu orang dari golongan spiritualnya Allah kalau datang minimal 10 gram. Nah kalau dari kalangan manusia paling datang 1.000 geopol atau 1.000 kalau kelasnya saya. Ya. Itu makanya kadang-kadang diuji Allah keikhlasan tingkat tinggi. Makanya saya sering menolak diberi itu karena pas tiwas garan mati. Ya menolak diberi bukan nggak mau diberi. Kalau diberi saya nanti khawatir di dalam hati timbul rasa tomat. Nah, mendingan saya biasakan menolak. Makanya kalau ditinggal ya saya ambil, kalau enggak ya saya nggak berharap. Karena itu juga ujian. Nah, lorone kalau ke dokter ditarif berapapun bayar, kalau ke kita kan nggak pernah narik. Kerjanya lebih berat. Kalau ke dokter istrinya jenengan stroke, jenengan nggak pernah tanya ke dokter, dok jenengan bisa nggak ngobati si saya stroke ini, jamin waras. Karena orang nggak pernah begitu kalau ke dokter. Coba kalau ke saya, Gus ngeten iki kalau berhasil mboten. Ya kurang ajar. Dan orang itu seperti Ashabul Qaryah pada akhirnya menempatkan nabinya itu sebagai dukun, sebagai paranormal, bukan sebagai utusannya Allah. Makanya dibinasakan oleh Allah. Oke. Ampun. Masalah itu saya mau kadang takon itu. Oke, waktunya masih ada 10 menit. Ini masalah perhiasan spiritual gitu. Oke. Contohnya ini termasuk perhiasan spiritual atau bukan? Contohnya anak saya sekarang kan sedang membangun rumah. Oke. Nah terus ya itu dibilangi keluarganya gini, wis terus noelik pula yono ae lah gitu. Nah terus anak saya itu nggak percaya, dia sing ngomong itu wali, nggak percaya. Wong sing ngomong dapuramu kok sampai aku ya. Kayak percaya, itu namanya kepada ilah, bukan? Oh bukan. Perhiasan spiritual itu begini. Contohnya dengan saya kasih amalan surat ikhlas, Pak Jamal amalkan surat ikhlas ini setiap malam wirid 1000, ya. Di sini doanya. Terus tiba-tiba entah di kamar itu atau di luar ada 3 orang namanya Abdul Somad, Abdul Rahim, Abdul Rahman ketemu jenengan, Pak Jamal, assalamualaikum, saya utusan Allah yang berada di surat ikhlas yang jenengan baca setiap malam, kenalkan saya Pak Jamal, kalau Bapak ingin butuh bantuan saya setiap saat begini caranya. Ini Pak Jamal saya kasih cincin, pakailah cincin ini bila Pak Jamal membutuhkan saya, kalau nggak butuhkan taruh di kamar. Tapi jangan ada orang yang tahu walaupun ini istri dan anak. Akhirnya jenengan didampingi oleh malaikat-malaikat itu hidupnya lumayan. Saya pernah nyambut dia, kalian Pak Jamal jangan meninggalkan profesi bakul tempe.
dolen sak murah-murah tetap badi. Gitu. Karena apa yang nyubsidi mereka dari belakang. Itu bukan jin, bukan iblis. Bukan, itu malaikat. Ya, malaikat. Nah, sehingga jenengan setiap malam rutin baca surat Ikhlas sampai 1000 kali, bukan karena Allah, tapi karena kedekatan jenengan dengan perhiasan spiritualnya Allah berupa malaikat Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan Abdul Somad. Pak Jamal itu bangun masjid, ini uang untuk bangun 1 juta kirim. Akhirnya orang-orang bilang diriku saya iki Pak Jamal, loma nih, sajong ngaji nanggone Guswit. Loh iya, itu. Nah jenengan akhirnya terkenalah di kampung sebagai orang yang dermawan. Kalau dulu jenengan terkenal orang yang suka melakukan kedermawanan. Paham bedanya dermawan dengan melakukan kedermawanan? Kalau orang yang dermawan itu betul-betul duwe kan duwe loman. Kalau orang yang suka melakukan kedermawanan itu dasarnya wis pelit, tapi ketika ada yang menguntungkan dia ikut bagi-bagi, ikut sedekah kan gitu. Jadi itu namanya orang yang sedang melakukan kedermawanan. Jadi perhiasan spiritual bukan begitu. Kalau itu kan ngomongnya orang awam. Wis saking pasrahe nang Gusti Allah wis bangun kowe sosial ayo ono ae duit. Loh, kalau dia mengerti ilmunya tawakal ya enggak apa-apa, kita dukung mengerti ilmunya tawakal Allah. Nah, kalau nggak ngerti ilmunya ya kita doakan muka-muka bisa bangun omah. Ampun, ya karena sudah habis waktunya. Ya. Kitab yang saya berikan ini besok jenengan bawa, ya. Termasuk yang 1 lembar itu jenengan baca-baca di rumah. Besok saya jelaskan karena itu adalah doa yang dibaca Nabi Isa, ya, yang diijazahkan oleh Nabi Isa kepada para rasul atau para utusan. Sebelum kita mengakhiri pengajian ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah kepada diri kita, ya, kepada keluarga dan umat Islam pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzubika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin amid wa dhi'an wa dhibayan min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa li ashabina wa akhbabina wa liman akhabbana fi kaliman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batina fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa khairati. Ya Rabbi matirni bisirri
nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum